Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kembali kita mentadabburkan ayat ini. Kita terus akan fokus pada tadabbur ayat ini, insyaallah menggali betapa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla memiliki makna dan kandungan yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita gali. Inspirasinya, maknanya, kandungannya, apapun yang kita perlukan dari ayat ini. Inilah bukti bahwa kitabullah merupakan petunjuk hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggali petunjuk itu? Sudah barang tentu maka ketakwaan itulah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Bagaimana kita bisa menggali petunjuk dan memaknai petunjuk untuk kemudian kita menjadikan petunjuk itu sebagai sebuah cara hidup kita. Way of life. Jalan hidup kita. Maka sekali lagi persiapkanlah jiwa kita dalam ketakwaan. Itulah yang kemudian menjadi salah satu di antara perhatian, concern dan target Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan olehnya untuk senantiasa menjalankan perintah maupun larangan, menjauhi larangannya itu dalam konteks ketakwaan. Untuk menjadi orang bertakwa, maka Allah Azza wa Jalla tidak pernah membiarkan kita untuk tidak bertakwa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Ketika Dia mensyaratkan bahwa kitabullah adalah petunjuk bagi orang bertakwa, maka Allah tidak membiarkan kita mencari cara sendiri bagaimana kita bertakwa, karena hanya Dia yang tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan, diinginkan, bahkan cara bertakwa dan apa yang dijanjikan di balik ketakwaan itu sendiri. Begitu indah, begitu kokoh kuat makna ketakwaan, sehingga sekali lagi Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita dalam ketakwaan. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan hudan lil muttaqin, how to be muttaqinnya, maka pertama Allah dalam ayat 21 surat Al-Baqarah masih menegaskan tentang ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, tidak hanya orang beriman kepadanya, tetapi seluruh manusia yang diciptakannya. Syi'tum am abaitum, suka atau tidak suka kita menerimanya, bahwa kita adalah makhluk. Kita adalah manusia sebagai yang diciptakan. Sudah barang tentu, tinggal kita bertanya pada diri, siapa yang menciptakan aku? Sampai hari ini tidak ada yang bisa menemukan secara langsung, secara kasat mata. Tetapi kita juga perlu mendapatkan wawasan pengetahuan. Artinya harus ada yang berani mengklaim dan menyatakan akulah yang menciptakan kalian wahai manusia. Itu tidak pernah kita temukan dalam buku-buku ilmiah manapun juga. Ada sekelompok orang atau sekelompok benda di alam ini, termasuk makhluk hidup yang lain, mengklaim dirinya sebagai sang pencipta. Kita hanya menemukannya, setahu yang saya ketahui, hanya ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla yang menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Hanya Dia Allah yang berani sekaligus membuktikan Dialah sang pencipta kehidupan, pencipta manusia bahkan jin, dan dinyatakan untuk beribadah, untuk tunduk patuh kepadaku. Karena salah satu potensi dalam diri manusia ketika Dia menciptakan kita, potensi yang sangat besar dalam manusia adalah menjadi hamba. Kenapa? Karena manusia diciptakan olehnya serba kekurangan. Kekurangan itulah yang mengantarkan manusia kepada tingkat ketergantungan. Serba lemah, kelemahan itulah yang membuat manusia bergantung kepada yang lebih kuat. Dan
Allah kemudian meluruskan, mengingatkan bahwa Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat dan maha kokoh itu, yang maha tahan dalam segala sesuatunya adalah Dia. Kembalilah kepadanya. Saat kita bersandar kepada dinding seperti ini misalkan, ya kekuatannya tentu seberat atau sebesar dinding ini. Kekuatan kita berdiri di atas tanah ini juga sangat terbatas oleh tanah ini. Kekuatannya boleh jadi suatu saat terjadi, katakanlah longsor dan lain sebagainya bisa terjadi. Tapi kembali kepada Allah yang maha kuat, yang menciptakan kekuatan itu sendiri dan membagi kekuatan itu dan menguatkan siapapun. Itu adalah cara logis kita kembali kepada kehidupan yang sebenarnya, yang bisa menjamin diri kita. Takwa sekali lagi mengantarkan kepada sebuah kenyataan tentang hidup ini yang benar-benar jauh lebih real, nyata, sebab kita tunduk patuh kepada yang maha kuat dan memberi kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.